Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Kultum Ramadan yang kali ini dengan tema Jadilah Dermawan di bulan Ramadan. Ramadan selalu dinanti jutaan umat muslim di dunia. Kedatangannya menjadi pelipur lara dan penyejuk hati. Bagaimana tidak? Beribu keuntungan ditawarkan di bulan Ramadan. Pahala diobral, ampunan Allah bertebaran di setiap ruang dan waktu. Bagi orang-orang yang merasa dirinya belum cukup bekal untuk menghadapi hari penghisapan kelak, tentu akan menyambut Ramadan ini dengan sumringah dan bahagia. Bagi orang yang merasa dirinya berlumur dengan dosa, tentu akan dengan senang hati menyambut bulan Ramadan yang datang setiap tahun ini. Salah satu pintu yang dibuka untuk mengais keuntungan di bulan yang penuh berkah ini adalah melalui jalan sedekah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi kami ingin menekankan, di sisa-sisa Ramadan ini kita harus selalu fokus terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan dan kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Seperti yang kami sampaikan dalam episode yang lalu, bagaimana kita meningkatkan kualitas puasa kita, syam kita, qiyam kita, qiyamul lail kita. Kemudian bagaimana kita meningkatkan sedekah di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan adalah syahrul muasah, bulan sosial, bulan di mana kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia lebih daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diceritakan bahwa beliau ini adalah orang yang paling pemurah dan beliau paling kelihatan pemurah sekali adalah ketika di bulan Ramadan. Subhanallah. Bahkan dalam sebuah sabdanya, Allah pun disebutkan adalah zat yang paling pemurah. Innallaha jawadun yuhibbul jud wa karimun yuhibbul karam. Di bulan Ramadan Allah juga menampakkan betapa Allah adalah zat yang maha pemurah, maha penyayang. Allah berikan ampunannya, Allah turunkan rahmatnya, Allah merdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Tinggal hambanya yang mau menyambut seruan Allah atau tidak. Oleh karena itu, di bulan puasa, di bulan Ramadan, bulan di mana dianjurkan kita untuk memperbanyak bersedekah, berdharma, membantu sesama, mari kita manfaatkan sisa-sisa Ramadan untuk memperbanyak sedekah kepada sesama. Kalau kita menilik pada satu riwayat betapa dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis sahih diceritakan, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal islami syai'an illa a'tah." Tidaklah ketika diminta sesuatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali pasti memberikannya. Ada pernah datang seorang laki-laki yang meminta uang, yang meminta pemberian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan ghanaman min jabalain, kambing yang jumlahnya bisa memenuhi lembah di antara dua gunung. Bisa kita bayangkan betapa banyaknya. Akhirnya pemuda tersebut kembali kepada kaumnya dan berkatalah dia kepada kaumnya, "Wahai kaumku, aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhaful faqra." Sesungguhnya Muhammad telah memberikan satu pemberian
yang dia tidak khawatir sama sekali akan kefakiran setelah memberi. Diriwayatkan juga oleh Sofwan bin Umayyah yang mendapatkan pemberian yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika sebelumnya Rasulullah adalah sosok yang paling dibenci oleh Sofwan bin Umayyah, ketika diberi sesuatu oleh Rasulullah, maka Rasulullah adalah menjadi seorang pribadi yang paling dicintai di hatinya. Kemudian Ibnu Syihab juga meriwayatkan bahwa di perang Hunain beliau mendapatkan pemberian mi'atan minan na'am, diberikan pemberian hewan ternak 100, ditambah lagi 100, ditambah lagi 100. Subhanallah. Bulan Ramadan adalah bulan yang menjadi kesempatan bagi kita umat Muhammad untuk menjadi pribadi-pribadi yang peka terhadap sosial. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Sahih At-Tirmidzi diriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan." Sebaik-baik atau semulia-mulia sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, tunggu apa lagi? Ramadan sudah diambang pintu. Sebentar lagi pergi dari hadapan kita. Oleh karena itu, kita manfaatkan benar-benar untuk menebar kebaikan sosial di bulan yang penuh berkah ini. Dengan cara apa? Di antaranya yang bisa kita lakukan adalah memberikan buka puasa terhadap orang-orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri min ghairi ayyan qusa min ajri sha'imi syai'un." Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang menjalankan puasa, maka orang yang memberikan tersebut mendapatkan pahala yang sama persis dengan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Pernah para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Di antara kita wahai Rasulullah, tidak semuanya mampu untuk memberikan buka puasa." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yu'tillahu hadha ats-tsawaba liman fattara sha'iman ala mazqati labanin aw tamratin aw syurbata ma'in." Allah memberikan pahala memberikan buka puasa kepada orang-orang yang mau memberikan buka puasa, walaupun hanya seteguk susu, walaupun hanya sebutir kurma, walaupun hanya segelas air putih. Ini subhanallah, sekecil itu saja kita sudah mendapatkan pahala yang besar. Oleh karena itu, jika kita mau mendapatkan pahala, dua pahala sekaligus, dua pahala puasa sekaligus dapat kita raih dengan cara kita memberikan buka puasa kepada saudara-saudara kita yang menjalankan puasa. Kalau saat ini banyak di masjid-masjid tidak melakukan buka puasa, masih banyak jalan. Bisa diantar ke rumahnya, bisa dibagikan ke rumahnya, atau juga bisa dititipkan, atau bisa dikirim kemana, tempat-tempat yang masih menyediakan buka berpuasa. Masih banyak cara agar kita tetap bisa beramal dalam kondisi apapun. Usahakan mungkin masih dengan pembantunya, masih dengan orang-orang tetangga atau sekitar yang bisa kita beri. Walhasil, ini pahala yang luar biasa, jangan sia-siakan dan jangan lewatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila as-sha'imu min a'malil birri illa kana li sahibit ta'ami ma dama quwwatut ta'ami fihi." Apapun yang dilakukan orang yang berpuasa, jika dia melakukan itu dengan kekuatan yang didapatkan dari makanan, dengan energi yang didapatkan dari makanan yang diberi oleh orang lain, maka sang pemberi tersebut akan mendapatkan pahala yang sama terhadap apa yang dilakukan oleh orang yang diberi tadi. Contoh gampangnya, kalau kita memberikan orang lain berbuka puasa
dengan satu piring makanan misalnya. Kemudian setelah itu dia sholat taraweh. Dia sholat taraweh tentu saja dengan energi yang didapatkan dari satu piring makanan tersebut. Maka selama kekuatan makanan atau energi makanan itu masih ada di perutnya, dia melakukan kebaikan apapun, sang pemberi makanan tetap mendapatkan pahala yang sama. Ini subhanallah, luar biasa. Setelah taraweh misalnya orang tersebut masih tadarus membaca Al-Quran, kita masih mendapatkan pahala yang sama dengan dia membaca Al-Quranul Karim. Ini subhanallah, bulan yang penuh dengan kebaikan. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Mungkin yang punya zakat mal, silahkan keluarkan zakatnya di bulan Ramadan. Mumpung ini adalah bulan yang sangat mulia, di mana pahala juga dilipat gandakan. Kemudian sedekah kepada saudara-saudara kita, walaupun tidak pas waktu buka puasa. Lebih-lebih di zaman musibah, di mana banyak pengangguran, di mana banyak orang membutuhkan. Apalagi ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Jadi dua kebaikan sekaligus. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Balad. Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabatin. Au it'amu fi yaumin dhi masghabah. Dia tidak melangkahkan kakinya di jalan yang mendaki lagi sukar. Wa ma adraka mal aqabah. Apa yang kamu ketahui tentang Al-Aqabah, jalan yang mendaki lagi sukar? Fakku raqabah, memerdekakan budak. Ini adalah amalan-amalan yang mulia tapi berat. Satu, memerdekakan budak. Yang kedua, au it'amun fi yaumin dhi masghabah, atau memberikan makan di saat-saat sangat dibutuhkan. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan, yang disebut dengan yaumin dhi masghabah adalah di mana makanan sangat dibutuhkan dan orang-orang semua fokus terhadap makanan. Seperti yang terjadi pada saat ini. Banyak pengangguran, banyak orang-orang yang tidak mendapatkan penghasilan tiap harinya karena biasanya hanya mendapatkan uang ketika bekerja tiap harinya. Jadi saat ini tepat kiranya kalau kita katakan dzi masghabah, pada hari di mana sangat diperlukan bantuan orang-orang yang dermawan. Oleh karena itu, satu hal yang sangat luar biasa, dan ini adalah kesempatan bagi para dermawan untuk menyalurkan sebagian hartanya, karena ini termasuk kita bersedekah di hari musibah, dan otomatis di bulan Ramadan insya Allah dua kebaikan sekaligus akan didapatkan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mohon dimaafkan kurang dan lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.